Halo Sobat Jiwa, kembali ke Podcast Podcast Kesehatan Marzuki Mahdi. Kali ini telah hadir bersama kita Dr. Fidiansah SPKJ MPH. Beliau merupakan dokter spesialis kejiwaan yang berpraktek di Rumah Sakit Marzuki Mahdi, dan juga beliau seorang ustadz. Karena di kesibukannya beliau juga selain mengobati secara medik ya dok, tetapi juga memberikan tausiah-tausiah secara spiritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dok, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat dan semangat pagi, dan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin. Dok, di bulan Ramadan ini kita sudah masuk ke penghujung minggu terakhir ya dok ya. Ya. Tentu harus banyak hal yang kita siapin nih untuk menyongsong kembali fitri, gitu kan. Esensi dari Ramadan itu sendiri kan menuju derajat takwa nih. Kira-kira ada tips nggak sih untuk kita mempersiapkan ke kembali fitri ini? Kirain saya mau disiapin ketupat Idul Fitri. Ya, sama ampau ya dok. Ya, tentu sesuatu yang menjadi cita-cita besar ya ketika seseorang mengatakan la'alakum tatakun. Lalu hampir semua semarak mengatakan Idul Fitri. Namun kadang-kadang belum menyiapkan ya, karena la'alakum itu dalam bahasa yang mungkin lebih lugas itu sebenarnya punya potensi, punya peluang. Artinya belum tentu. Belum Kalau pasti. dia menuju kepada yang katakan Idul Fitri, persiapannya dia tidak disiapkan dengan seperti yang Rasulullah ajarkan, artinya peluang itu bisa hilang. Bahkan hadis itu sampai mempertegas berapa banyak orang yang berpuasa itu semangat yang didapat cuma lapar dan haus. Ya, itu banyaknya hanya. Lalu kasihan. Dia berlapar-lapar, berhaus-haus. Di ujungnya yang dikatakan Idul Fitri, diampuni segala dosanya, menjadi tidak dia dapat. Nah, mari kita perhatikan ya, perintah maupun beberapa kaifiat-kaifiat yang Rasulullah sendiri ajarkan untuk menuju ke arah sana sebagaimana sebuah proses pertandingan ya. Proses sebuah persaingan itu bersaing pada setiap orang untuk menuju ke arah sana. Sehingga memang ada potensi orang gugul, terseleksi, tidak mencapai yang disebut Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Nah, ini yang mungkin Sobat Jiwa perlu mencoba menyimak podcast ini dalam rangka, mari kita perhatikan sudahkah sisa 5 hari ini ke depan, yang tidak lama lagi, akhirnya kita patut sampai finish Idul Fitri. Nah, nanti beberapa hal yang nanti akan kita bahas, salah satu referensinya nanti adalah Surat Al-Imran 133 dan 134. Silahkan para Sobat Jiwa dan para pemirsa yang memperhatikan referensi ini untuk kita ukur ya, apakah kita sudah layak mendapatkan Idul Fitri dengan rujukan referensi Al-Imran surat ketiga ayat 133 134. Sarah dan Sobat Jiwa ya. Dalam hidup selalu dalam keadaan yang enak-enak aja nggak? Iya, enggak juga sih dok. Kadang-kadang kita juga ngalamin fase sakit, sedih, terluka. Dan kegagalan orang adalah ketika dia menyikapi itu. Mungkin kalau dapat kebahagiaan itu respon orang lebih mudah, ya. Betul. Karena memang sudah sesuai harapan dan apa yang kita inginkan sehingga jadi bahagia. Yeah. Walaupun tentu potensi berikutnya juga bisa terjadi jadi sombong. Okay. Ya, kalau orang dapat kebahagiaan namun salah sikap, itu muara yang tentu memang bisa menjerumuskan pada ketakaburan. Dan relatif memang itu tidak begitu banyak ya. Artinya orang-orang yang sadar tentang kebahagiaan dengan kesyukuran itu lebih banyak. Yeah. Ya. Karena lebih mudah ketika lebih mudah karena kan bahagia kan, bahagia, senang, lalu bersyukur. Nah, itu respon yang relatif umum ya, bisa disikapi. Hanya segelintir orang terjebak di dalam kesambungan. Dia tidak mengungkapkan rasa bahagia, kesenangan itu dengan hal yang mesti disyukuri terhadap bukan dari dia sebetulnya, kebahagiaan dari Allah sebetulnya.
Nah, yang lebih sulit ini nih, yang tadi kekecewaan, kesedihan, kejengkelan, Amarah. rasa dendam, amarah, Betul. yang memang tidak pernah bisa kita hindari. Akan ada itu respon-respon emosi. Dan itu sebetulnya hakikat yang Nabi tadi inginkan, bahwa puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi esensi sungguhnya mengendalikan emosi. Oh iya, betul. Lapar itu hanya objeknya untuk kita jadikan sebuah cara belajar. Namun siapa pengendali kita nggak mau makan dan minum? Emosi kita sebetulnya, jiwa kita. Nah, ini yang mungkin perlu kita siapkan dalam rangka tadi disebut fitri. Karena jiwa itu dienolin lagi, direformat lagi, di-restart lagi. Bisa nggak ada orang yang nggak pernah berumuran dengan kesalahan dan dosa? Nggak ada. Betul. Selain dia juga memang mungkin menghadapi kecewaan, kesedihan, dia sendiri makhluk atau hamba yang tidak luput dari kesalahan. Cewek Sarahnya kadang-kadang juga mungkin salah nulis, kan bikin Kadang-kadang salah persepsi ya. Salah persepsi gitu kan. Padahal nggak ada maksud misalnya begitu. Nah, persepsi itu kemudian membuat dia menjadi juga tidak nyaman. Nah, ujungnya bisa emosi. Nah, jadi lapar haus itu hanya sebuah sarana untuk sebuah esensi sesungguhnya yang Nabi inginkan tadi, bahwa puasa itu pengendalian emosi. Pengendalian emosi ya, Dok. Pengendalian emosi, karena Nabi pernah mengatakan begini, orang yang hebat, yang kuat itu bukan orang yang badannya keker dan pintar berkelahi. Betul. Tapi adalah orang yang pandai mengendalikan emosi. Mengendalikan emosi, amarah, kekecewaan ya, Dok. Kekecewaan. Sebelum ke arah tips, mungkin kita lihat dulu respon yang terjadi pada orang ketika gagal. Nah, Ya. Responnya kan mulai dari yang ringan sampai yang berat. Ketika mungkin dia gagal, dia bisa mengumbar dengan segala macam respon yang memang merupakan pembiasaan. Ada orang ketika gagal itu dia gebrak meja tuh, dalam rangka respon marahnya. Buak. Ada yang mungkin banting pintu, dia keluar dia banting pintunya. Ada lagi yang mungkin karena sudah disebut sumbu pendek, ya, perangkat alat yang kemudian bisa dia pakai itu menjadi sarana. Dia bisa menusuk, punya pistol dia bisa nembak. Ya, mungkin kita baru dihebohkan dengan kasus di Lampung, ya. Bagaimana seorang aparat polisi mencoba untuk melakukan penertiban judi sambung ayam. Lalu ada oknum lain yang punya senjata dan akhirnya dia mengekspresikan kemarahan tadi, menembak. 3 nyawa melayang. Begitulah dahsyatnya kalau emosi dari derajat yang ringan sampai yang berat itu nggak dikendalikan. Dan itu bukan proses simsalabim. Itu proses yang terjadi bertahap, pelan-pelan, karena proses pembiasaan. Nah, baru kita tahu tiksnya kalau kita tahu mekanisme yang gagal tadi. Kenapa dia sampai gebrak meja? Kenapa sampai dia mukul? Sampai dia nembak? Ya karena terbiasa ada kekecewaan. Ada kemarahan, ada kejengkelan yang membuat dia tidak merespon itu menjadi sesuatu yang nyaman. Muncullah tadi emosi negatif. Nah, sehingga tripsnya sebelum pada hakikat fenomena itu. Kenapa disebut kendali? Bukan menghilangkan. Karena emosi pada dasarnya fitrah. Dan itu pasti akan selalu ada dengan derajat-derajat itu. Harus. Memang kalau dia nggak ada emosi nggak hidup. Nah, masalahnya tadi makanya disebut pengendalian. Kendaliin emosi itu. Jangan diumbar menjadi sesuatu yang disebut unfinished emotion. Emosi yang nggak berkesudahan. Karena dia memupuk itu menjadi suatu duri-duri yang membuat dia kecewa terus. Nah, itu makanya tadi terjadinya tuh nggak sekejap, proses pembiasaan. Nggak langsung dia gebrak meja, nggak langsung dia mukul, nggak langsung dia nusuk, nggak langsung nembak. Nah, tahapan-tahapan pertama itu adalah bagaimana tips pertama itu berhubungan tadi. Bahagia dengan kecewa itu kan masalah persepsi. Bukan masalah daripada fenomena daripada yang dihadapi. Apakah
kesusahan dalam konteks sekarang kita sebut lagi krisis ekonomi. THR udah terima belum, Pak? Sudah sih. Sudah ya. Tapi belum yang dari sesuai kemampuan. Nah, itu kan akan membuat kita bahagia karena ada sesuatu yang kita inginkan. Tapi begitu kita katakan tadi, kok hak gue belum dapet sih? Muncul tuh segala macam praduga, prasangka dan sebagainya. Dimulai dengan apa? Pertama, keberterimaan dulu terhadap suatu fenomena itu. Maka nanti kaitannya rujuknya tipsnya dan di dalam surat Al-Imran itu. Nah, kita menuju ke arah sana, kita akan kupas nih. Tipsnya itu di Al-Imran itu. Ya. Ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila magfiratim mirabbikum. Bersegera kalian untuk mendapatkan ampunan. Makanya kan fitrah itu kan diampuni. Yang disebut fitrah suci karena dia dinolin lagi, diampuni dosanya. Wajan natin aduha samawat, yang kalau orang dapat ampunan itu akan layak dapat surga yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Kita tinggal di Bogor paling kan hanya berapa meter. Tinggal di Jakarta di tempat yang elit Pondok Indah paling kan hanya ratusan ribuan meter. Ini orang yang dapat ampunan, dapat fitrah itu diampuni, lalu dapat rewardnya itu surga itu seluas langit dan bumi. Nah, kata kunci terhadap tips yang tadi Sarah tanyakan berlanjut pada tadi, uidat lil muttaqin, itu disediakan bagi orang bertakwa. Caranya cukup 3 tipsnya. 3 ternyata. Nah, Kesimpulan dari Al-Imran itu ya. nah, Oke. ayat berikutnya itu, alladzina yunfikuna fis sarra. Tips pertama, kita membiasakan itu harus punya kebiasaan memberi. Dalam bahasa itu memang berinfak. Ya. Infak itu tidak selalu sebetulnya harta. Ya, senyuman juga dong. Nah, Memberi senyuman. kita begini ketika kita menebar ilmu itu berinfak ilmu. Kita berikan waktu, berinfak waktu. Jadi infak itu artinya lulus. Maka dikatakan hal yang pertama yang harus kita biasakan adalah biasakan untuk selalu punya jiwa untuk memberi. Karena kekecewaan itu karena kita pengennya nerima doang. Ya. Ngarep. Hak. Lupa pada esensi yang tadi. Esensi pertama itu adalah kebiasaan memberi dulu. Apapun ya. Termasuk yang tadi saya katakan. Makanya perintahnya itu dalam keadaan lapang maupun sempit. Oh iya. Kalau lagi THR dapat, kita lapang. Ya. THR belum datang nih. Padahal perintahnya dalam keadaan sempit juga harus memberi. Ya. Senyum tadi sebenarnya. Yang tanpa harus sih bermodal juga ya. Iya, nggak pakai modal. Iya, betul. Senyum, ya. Itu prinsip pertama. Tips pertama dalam soal Imran, orang yang berhak mendapat ampunan dan surga dalam jiwanya itu selalu punya semangat memberi. Semangat memberi. Karena kecewa adalah karena kita selalu menuntut untuk nerima. Betul. Sifat memberi itu kadang-kadang kita kalau ngerasa udah banyak gitu, tapi ketika kita lagi sempit rasanya kita ngerasa kita juga belum cukup gitu kan. Tetapi memang betul sih rasa memberi itu ketika kita sudah bisa melakukan itu merupakan satu level keimanan atau ketakwaan yang udah mulai ini ya Dok ya, udah mulai pengendalian diri untuk bisa memberi itu udah mulai bagus berarti. Yang kedua Dok. Nah, makanya naik yang kedua. Sangat relevan dengan pembicaraan kita. Wal kaziminal ghaiz. Yaitu orang yang berhak mendapat ampunan dan surga setelah dia punya kebiasaan memberi, dia adalah pengendali amarah. Nah, itu sulit tuh. Pengendali emosi. Avatar cuma bisa ngendalin air, angin, ya, tanah, api. Ini orang yang terkadang bertakwa pengendali emosi lebih dahsyat dari Avatar. Tapi Dok kadang-kadang nih ya, ada yang kenapa dia tampak langsung responnya itu adalah marah gitu. Contoh ketika di jalan di angkot tidak sesuai. Rasanya kalau kita nggak memberikan bukan ancaman ya, memberikan satu peringatan gitu sama si angkot itu nggak akan jerak-jerak gitu Dok. Tapi dipikir lagi kalau kita marah-marah sama angkot juga kayaknya juga nggak ada perubahan gitu kan. Dan apa bedanya kita sama angkot yang kita marah-marah? Nah itu dia. Ini sepertinya harus ada yang nonton ini Dok, karena ada orang-orang tertentu nih, kaum Adam nih yang suka agak-agak marah kalau angkot-angkot berseliweran. Oke, mengendalikan amarah.
pengendalian amarah itu setelah kita punya kebiasaan memberi, maka emosi itu manusiawi. Ya, Ya, betul. sekali lagi tadi makanya Fitrah. tip kedua itu adalah nggak bisa kamu matikan emosi itu, namun memang kamu kendalikan. Nah, pengendalian inilah sebetulnya level kedua setelah kita memang tadi biasa memberikan sesuatu yang membuat kita memang tidak terjebak dengan tuntutan ingin menerima. Ya. Ya. Lalu kemudian kita nggak bisa terhindar dari suasana yang memang tadi menjengkelkan. Namanya hidup, pasti ada dinamika enak dan tidak enak. Makanya kunci kedua tadi, kendaliin emosi kamu, bukan dimatikan. Ya. Dikendaliin. Kendaliin. Oke. Nah, ternyata berkaitan dengan tips yang ketiga nih. Untuk mengendalikan emosi itu, selain tadi memang sudah memberi dalam keadaan lapang dan sempit, lalu mengendalikan emosi, maka derajat ketiga tips berikutnya agar menaik kepada puncak daripada fitri, wal afina aninas. Dia memaafkan. Memaafkan belum tentu melupakan katanya. Nah, kan bahasa Inggris kan kita sebut kalau memberi apa? Give. Ya. Kalau menerima get. Mhm. Sehingga kalau kita gandengkan, forgive jadi memaafkan. Forget jadi melupakan. Nah, ini dia sebuah esensi dalam kaitan bahasa Inggris itu bisa menjadi juga sebuah pengembangan makna tadi. Kalau kita forgive, itu adalah memaafkan. Makanya tadi ayat tadi, tips ketiga untuk kembali ke fitrah adalah bukan minta maaf, Ya, memberi maaf. memberi maaf ya, Dok. Jadi, wal afina aninas itu adalah tingkatan level ketiga setelah pengendalian emosi, maka emosi kita malah tidak terselesaikan ketika kita tidak pernah bisa menjadi pemberi maaf. Memaafkan. Jadi makanya nanti kalau Idul Fitri, kalimat itu jangan mohon maaf, beri maaf. Jadi bukan hanya mohon maaf, kita harus memberi maaf. Karena itulah puncak ketiga di dalam pengendalian emosi yang menggambarkan fitrah manusia bisa lega, suci, karena duri-duri dari kejengkelan itu dia lepaskan dengan metode maafkan. Karena kalau kita tidak memaafkan kayak ngeganjel gitu ya, Dok. Nah, Tapi itu yang paling sulit loh, Dok, karena menekan ego supaya kita memaafkan karena kita ngerasa kita yang benar gitu loh, Dok. nah ini dia tadi Mai kaitkan kenapa sih orang terjadi gagal pengendalian emosinya, karena kita berhadapan dengan karakter iblis sebetulnya ketika marah itu. Makanya api itu karakter iblis yang kalau kita rujuk di dalam penciptaan manusia itu dia protes. Ketika Nabi Adam diciptakan, ada perintah kepada para malaikat, hai para malaikat, sujud kalian kepada Adam. Para malaikat sujud kecuali iblis. Apa yang iblis coba protes? Aku kan dari api, Lebih. dia dari tanah. Aku duluan, dia belakangan. Kenapa aku yang sujud? Nah itulah sisi sulitnya maaf manusia karena takabur. Ada kesombongan. Oh ngapa? Gengsi gue ngasih maaf. Kalau dia belum minta maaf gue gak maafin. Memaafkan salah besar kalau syarat pertamanya adalah orang yang membuat itu harus minta maaf. Itu salah besar. Karena memaafkan kepentingan individu untuk melepaskan duri yang tadi. Ada kecewaan, ada kejengkelan, udah maafin. Karena kita akan rugi sendiri ya, Dok, sebetulnya. Ruginya rugi sendiri. Menyimpan duri-duri itu gitu kan. Karena dia bilang, gue gak maafin kalau dia gak minta maaf. Kadang-kadang orang berbuat salah itu kan suka dikatakan maaf ya, yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Karena memang ada perilaku manusia itu dia gak sengaja sebetulnya. Nggak terbesit sedikit pun dia pengen menjengkelkan. Tapi yang menerima persepsi itu merasa kemudian jengkel. Saya kan merasa nggak pernah terjadi merasa berbuat salah. Sedangkan yang merasa tadi dia bikin salah, bikin jengkel gue nih. Kalau dia nggak minta maaf, gue nggak maafin. Yang sakit siapa? Diri kita sendiri. Diri yang nggak maafin. Iya. Sifat sombong itu berarti ngerasa paling dimana benar. dengan sombong paling benar karena ada kegengsian yang membuat dia harus berada pada posisi gue lebih benar, gue lebih dulu. Dia membuat gue kecewa, dia harus minta maaf. Itulah akhirnya menjadi duri-duri. Belum berelasi itu kan kita dengan jutaan manusia, dengan jutaan peristiwa.
Bayangkan jutaan-jutaan peristiwa yang gak ditebarkan dengan maaf itu akan membuat dia berada pada penderitaan diri sendiri. Menyiksa diri sendiri jadinya, Dok. Dia tersiksa diri sendiri. Tips ini berkaitan juga dengan sebuah riwayat ya, ketika Rasulullah memberikan sebuah anjuran kepada istrinya, Aisyah namanya. Aisyah diajarkan tuh ada empat amalan, kaitannya pada satu amalan ya. Wah Aisyah, mau nggak kamu berada pada suatu kondisi hubungan kamu itu dengan orang sekitar itu selalu damai, selalu tentram, selalu bahagia. Karena sederhana kata Rasulullah, biasakan sebelum tidur kamu tadi melepaskan maaf. Bermuhasabah diri lalu memaafkan. Segala sebelum situasi. Tidur. Jadi menutup aktivitas harian, tutuplah dengan tadi memaafkan dan minta ampunan sama Allah. Dan itu kamu bangun nanti dalam keadaan segar, dalam keadaan ceria, dalam keadaan damai. Iya, karena hidup itu sebetulnya bukan hanya senang ya, Dok, tetapi juga tenang. Dan ketika mungkin kita masih menyimpan kekesalan, kekecewaan gitu kan, rasa marah, itu kita sendiri akan nggak tenang gitu. Wah, luar biasa nih perbincangan podcast kali ini tentang terkait memaafkan, forgiveness nih. Sebelum ditutup nih, Dok, ada kata-kata ini nggak sih, kata-kata untuk para sobat jiwa, pesan? Ya, sobat jiwa yang dirahmati Allah, mencapai fitrah adalah proses yang harus kita ikhtiarkan. Nggak bisa dia muncul begitu saja. Karena itu kata kunci ketika kita memang berakhir meraih Idul Fitri, meraih kepada fitrah suci adalah bukan hanya kemudian kita minta maaf, sebagaimana surat yang selalu berseliweran nanti nih, WA selalu berseliweran, mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin, taqabbal minkum. Mohon disempurnakan. Maka pada kesempatan itu juga kita katakan, saya juga sudah memberikan maaf dan memaafkan atas semua terjadi yang interaksi yang selama ini dialami. Mudah-mudahan begitu, betul-betul kita juga dimaafkan karena mohon maaf, tapi kita juga sudah forgive, maafkan. Dan sekali lagi tadi tidak bisa dilupakan. Kejadian dari forgive tidak bisa pakai mekanisme forget. Karena memori manusia menyimpan semua aktivitas dan menyimpan ini akan gagal, udah lupain aja kejadian itu. Tidak bisa, hanya bisa dimaafkan. Betul. Diterima dulu, baru dimaafkan. Baru dimaafkan, yakinlah fitrah suci akan kita raih dan Idul Fitri akan kita dapat dan akhirnya diampuni segala dosa dan tentu layak menjadi penghuni surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, sekian sobat jiwa diskusi ngobrol-ngobrol kita sama Dr. Vidi. Kembali lagi bahwa ada 3 hal nih yang harus kita perhatikan. Pertama, untuk menggapai ampunan itu yang pertama adalah selalu punya sifat memberi. Ya. Terus yang kedua mengendalikan amarah. Lalu yang ketiga adalah tadi memaafkan. Walaupun belum tentu melupakan ya, Dok ya, tetapi memaafkan, menerima situasi itu terjadi lalu memaafkan agar kita tenang dan dapat ampunannya. Oke. Dan terakhir dari kami mengucapkan, kru tim Podcastmar mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Dan juga kita memberi maaf dari semua apa yang pernah terjadi pada interaksi dengan Podcast Smart. Iya, oke. Sampai jumpa.